Biar riba raib. Ustadz Dandi Irawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Kembali lagi Brother Sarfilah di segmen ORI ya, podcastnya Rumah Halal Indonesia. ORI, obrolan Rumah Halal Indonesia. Dan alhamdulillah senang banget hari ini kita kedatangan ini salah satu guru kita nih. Wah, salah seorang guru kita yang membersamai kita ketika awal-awal, apalagi ketika kita mendirikan bisnis konstruksi. Kan alhamdulillah Rumah Halal Indonesia selain memang menjualkan rumah-rumah yang berkonsep syariah yang insya Allah amanah di seluruh Indonesia, kita juga ada divisi konstruksi ya, yang kita namakan Bangun RHI. Nah ini kebetulan lagi pakai bajunya nih. Ini demi menyambut antum nih. Baju kebesaran ya. Baju kebesaran. Iya. Nah alhamdulillah memang Ustadz Dandi ini yang membersamai kita terutama ketika kita ngebangun bisnis konstruksi ya, yang kita namakan Bangun RHI. Alhamdulillah kita senang banget bisa dapat kesempatan belajar langsung sama beliau pada saat dulu, dan sampai dengan hari ini alhamdulillah kita masih berkomunikasi dengan sangat baik. Ya. Dan alhamdulillah beliau pun mau berkenan ya, main-main ngobrol-ngobrol sambil sharing-sharing di podcastnya RHI. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Nah, kita pengen tahu nih, ini Brother Sarfilah insya Allah akan dapat banyak sekali insight, dapat banyak sekali pelajaran ya, yang memang ingin sukses juga di bisnis properti atau bisnis konstruksi lah ya. Karena basic beliau ini atau background beliau ini adalah seorang sipil. Ya, teknik sipil. Teknik sipil. Dan berawal dari teknik sipilnya dan terus menggeluti di sana sampai dengan hari ini bukan hanya sukses di bisnis konstruksi tapi juga untuk developing ya. Dan di developing ini, wah kalau bicara proyek udah Masya Allah banyak banget ya. Puluhan mah ada kali ya. Insya Allah ada. Masya Allah, itu udah puluhan proyek yang memang beliau jalankan properti syariah dengan skema tanpa bank ya. Tanpa bank dan direct langsung ke developer. Dan alhamdulillah dari sekian banyak proyek beliau ini sudah banyak juga yang handover ya. Iya, sudah handover. Masya ada Allah. sekitar 10 proyek lah yang handover. 10 proyek yang handover? Ya. Handover aja udah 10 proyek. Masya Allah. Dan kita akan banyak dapat sharing dari beliau, akan dapat banyak pelajaran ya. Jadi bagi Brother Sarfilah yang mungkin punya background sipil juga, tapi mungkin masih jalan di tempat atau bagaimana, nah ini silahkan simak obrolan kita kali ini sama Ustadz Dandi Irawan sampai dengan selesai. Ustadz boleh cerita dong ya mengenai background. Dan oh iya, info dulu nih sebelum panjang lebar dengan beliau. Kalau di podcast kita sebelumnya ada proyek Syariah Islamic Soreang dan juga Sukamana Islamic Village yang ada di Purwakarta, itu baru dari salah satu proyek beliau ya. Dan yang disampaikan oleh tim beliau kemarin, beliau memang mempunyai 2 perusahaan properti syariah ya. Ya betul. Yang bernama Syariah Greenland dan Aulia Javalen. Wow, Masya Allah, masing-masing perusahaan itu juga sudah banyak melahirkan proyek-proyek yang luar biasa ya. Masya Allah. Boleh cerita Tat? Ini yang diawali dari seorang ini ya, background teknik sipil ya. Dan akhirnya sampai dengan saat ini sudah memiliki puluhan proyek, bahkan berhasil membuat banyak muridnya. Punya proyek nih salah satu murid beliau yang akhirnya bisa belajar dan produktif dari bisnis konstruksi juga. Boleh cerita Tat, sharing-sharing mengenai background antum? Iya, jadi saya ini kuliah dulu tahun 99 kan. Kuliahnya tahun 99. Alhamdulillah cukup lama saya kuliahnya karena sering ikut dosen. Mengerjakan proyek-proyek. Oke. Baik sebagai konsultan perencana maupun kontraktor pelaksana. Konsultan perencana dan kontraktor pelaksana. Jadi di proyek itu biasanya ada 3. Ada konsultan perencana, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas. Konsultan pengawas. Kurang lebih saya sudah menggeluti semua mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Dan semua profesi mulai dari drafter
supervisor dan lain sebagainya. Alhamdulillah lengkap ya, sudah dijalanin semua ya. Ya, jadi karena basic saya di sipil, tentu saya punya motivasi bagaimana ilmu yang saya dapatkan bisa diaplikasikan gitu ya. Walaupun kalau di properti konstruksi, top bisnis itu bukan kontraktor. Itu developer katanya. Developer. Nah, jadi cuma waktu itu belum ada konsep developer tanpa bank. Nah, gitu, sehingga saya tidak ada sedikit pun keinginan untuk menjadi developer karena memang aktivitasnya masih ada unsur-unsur ribawi. Oh, berarti dari awal menjalankan bisnis properti itu sudah paham bahwa ya ada unsur ribawi di dalamnya, makanya nggak langsung terjun ke developing. Ya, alhamdulillah saya semenjak kuliah sudah ikut kajian-kajian. Masya Allah. Dari tahun 2000-an ya, guru-guru saya sampai sekarang masih Ustadz Siddiq Aljawi, Ustadz Dicondro waktu kuliah. Karena memang beliau-beliau ini kan di Yogyakarta ya. Ingat betul masih kuliah itu setiap ada kajian beliau saya ikut. Jadi semenjak belum kerja pun saya sudah paham tentang akad-akad syar'i, apa kritikan-kritikan terhadap aktivitas-aktivitas di konstruksi. Nah, sehingga waktu itu memang tidak ada keinginan untuk jadi developer. Nah, sehingga karena top bisnis di konstruksi itu developer, dari sisi akad-akadnya belum memungkinkan, maka sudah saya fokus ke kontraktor. Bisnis kontraktornya dulu aja. Bisnis kontraktor setelah punya pengalaman kerja bareng dosen gitu ya, di perencanaan, di pelaksanaan. Akhirnya saya memantapkan diri, punya goals gitu. Dan harapan saya teman-teman juga begitu kan. Jadi kita harus menetapkan goals kita. Tetapkan dulu tujuannya ya. Tujuannya, misalnya kita belajar bisnis proses, bisnis di semua bidang itu bisa posisi misalnya ketika kita sedang menjadi staff atau karyawan. Kita belum menjadi business owner. Nah, ketika kita menjadi staff, kita pelajari semua. Maka pada waktu itu posisi itu saya masih kerja sama dosen dan perusahaan. Saya belajar semua, mulai dari supervisor, manajemen, keuangan, marketing, bagaimana mendapatkan klien dan lain sebagainya saya pelajari. Karena punya goals. Nah, goalsnya apa? Menjadi business owner. Waktu itu saya tetapin setelah saya selesai kuliah. Jadi waktu kuliah saya juga sudah kerja, tapi saya anggap itu masih belum tetap lah gitu ya, karena belum fokus karena sambil kuliah. Setelah saya lulus, lalu saya kerja di perusahaan kontraktor juga. Saya tetapkan pada waktu itu 3 tahun. Saya harus menjadi business owner. Oh, 3 tahun doang pengennya kerjanya ya. Steppingnya harusnya gitu. Nah, kita netapin stepping, nggak perlu buru-buru ingin menjadi business owner. Kita belajar dulu. Saya jadi staff untuk menjadi business owner, apa yang harus saya kuasai, worst case di bisnis itu apa saja, potensi-potensi kegagalan itu apa, sehingga ketika kita menjadi business owner, potensi-potensi kegagalan itu tidak terjadi lagi di perusahaan kita. Nah, karena potensi pelajaran sudah kita pelajari, potensi kegagalan sudah kita pelajari dari perusahaan sebelumnya. Nah, begitu steppingnya kita tetapkan target. Kalau saya mungkin 3 tahun dulu. Bisa jadi teman-teman nanti steppingnya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bisa jadi ada yang 5 tahun. Karena udah belajar dari pengalaman orang lagi ya. Betul, sehingga harapan kita problem-problem di bisnis itu tidak terjadi di bisnis kita. Nah, karena kita sudah menguasai. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama kan. Iya, betul. Nah, begitu steppingnya saya tetapin 3 tahun. Akhirnya kemudian saya punya kontraktor. Punya kontraktor. Berarti terwujud tuh ya. Menargetkan maksimal 3 tahun bekerja, akhirnya di masuk tahun keempat sudah buka bisnis. Ya, tahun ketiga itu saya ngajukan resign gitu. Nah, dan alhamdulillah tidak disetujui. Kenapa tidak disetujui? Tentu kalau kita sebagai business owner punya staff yang etos kerjanya baik, attitude-nya baik ya. Aset ini. Aset kan, nggak boleh dilepas kan. Iya. Alhamdulillah gitu. Jadi kita kerja optimal ya, sesuai dengan target perusahaan, achieve semua gitu ya. Sehingga ya benar kan ketika kita ajukan tidak di-approve, tapi kita sampaikan niat kita. Alhamdulillah akhirnya disetujui, bukan hanya sekedar disetujui,
tapi klien-kliennya di kota Bandung diserahkan semuanya ke saya. Oh, Masya Allah. Itu bukan cuma disetujuin tuh sekalian dikasih, bukan pesangon itu ya. Lebih dari pesangon. Lebih dari pesangon malah itu. Itulah makanya staff-staff kita harus menjaga hubungan baik, tetapi ya dengan perusahaan-perusahaan kita sebelumnya gitu ya. Mereka sudah mengajarkan kita ilmu dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah dengan hubungan yang baik, attitude yang baik ya. Alhamdulillah akhirnya mendapatkan opportunity seperti itu. Malah dikasih ya. Dikasih. Biasanya kan kalau ya yang ada saat ini atau yang pernah kita dengar kadang-kadang ngambil kliennya perusahaan kita yang lama gitu kan. Ya gitu. Jadi ini mah dikasih secara malah formal. Dikasih secara formal luar biasa. Karena waktu itu saya megang handling direktur area di sekitar Bandung dan sekitarnya gitu. Jadi tetap perusahaan itu jalan, tapi untuk area Bandung yang dimana saya diamanahi menjadi manajer area itu sudah semua klien-klien perusahaan di area Bandung itu diserahkan ke Masya saya. Allah. Gitu, alhamdulillah. Berarti seperti disubkonkan gitu ya? Enggak. Oh bukan. Perusahaan sudah tidak terlibat lagi. Jadi bahkan mereka memperkenalkan, merekomendasikan ke klien-klien mereka. Selanjutnya kalau ada proyek-proyek bisa langsung sama Kang Dandi aja. Masya tidak Allah. langsung ke kita. Keren. Ya karena mereka juga proyeknya sudah cukup banyak gitu ya. Tidak ke handle lagi gitu. Ya sudah berbagi. Itulah pentingnya kita jaga hubungan baik, attitude yang baik ya, sehingga kemudian ya kita direkomendasikan oleh orang gitu. Bisa sampai segitunya ternyata yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan yang memiliki etos kerja yang sangat luar biasa ya. Iya. Masya Allah, ini dengernya luar biasa banget nih. Dan bahkan ya saya kenal beliau juga alhamdulillah sudah cukup lama. Dan beliau juga sering sharing mengenai cara beliau mentreatment karyawannya. Iya. Bahkan juga beliau menargetkan ya kalau nggak salah ya. Kalau beliau pernah berhasil 3 tahun aja kerjanya, lalu bangunlah usaha sendiri. Kalau nggak salah beliau pun juga memberikan target tersebut ke. Betul. Baik, ya jadi setiap bagaimana membangun loyalitas tim kita gitu ya. Bagaimana cara membangun loyalitas tim? Sebelum ke sana, Afwan sedikit Tat. Total karyawan yang antum miliki saat ini berapa? Saya punya 2 perusahaan developer, ada beberapa developer juga yang di luar 2 perusahaan dan kontraktor. Ya di luar yang tidak tetap, yang tetap mungkin sekitar 75-an. Yang tetap di luar yang freelance dan lain sebagainya. Ya kurang lebih segitu. Oke. Ya jadi bagaimana membangun etos ya karyawan. Saya selalu tanya ke orang atau staff atau tim yang bergabung. Saya tanya karena saya pernah pada posisi mereka gitu ya. Saya sampaikan apa goals kalian ketika kerja ya. Jangan sampai orang kerja nggak punya goal gitu. Iya. Sebagaimana kita hidup di dunia ini tentu kita punya goal. Iya. Kita goalnya kemana? Surga kan begitu. Ketika kita tahu tujuan kita, maka kita harus mempersiapkan. Kan? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Apa harus kita lakukan supaya sampai ke tujuan itu? Yang kita ingin mencapai surganya Allah, maka apa yang harus dilakukan supaya kita bisa sampai tujuan itu? Maka hidup ini harus ada tujuan. Termasuk dalam pekerjaan. Saya sampaikan apa goals kalian? Ada yang paham tentang goalsnya, ada yang bingung juga kan? Nah saya bilang, saya punya steppingnya. Ya, steppingnya 3 tahapan. Yaitu stepping pertama adalah staff. Stepping kedua business owner, stepping ketiga ini puncaknya yaitu investor. Masya Allah. Kan gitu. Iya. Kalau sudah posisi investor ya sudah. Nah, maka biasa stepping staff itu umur berapa? Misalnya umurnya sampai umur 30 atau 35. Nah, business owner berapa? 30 misalnya sampai 40 atau 50. Investor berapa? Up dari situ. Maka kita dari masih muda itu harus ngerti mindset itu sehingga jangan sampai nanti umur kita udah 60 kita masih mengandalkan skill kita, fisik kita kan udah nggak mungkin lagi. Iya. Nah, maka harus dipetakan demikian. Oh sekarang oke, saya menjadi karyawan tapi punya goals. Goalsnya stepping kedua adalah business owner. Makanya saya tanya ke staff, kalian mau jadi apa? Tapi kita juga nggak bisa maksakan semua orang harus jadi business owner. Nggak apa-apa kan dia menjadi staff selama dia mencukupkan diri dengan
apa yang didapatkan atau diberikan perusahaan, ya sudah nggak usah dipaksa. Karena nggak semua orang harus menjadi business owner. Tapi ketika ada business owner itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu kan. Buat teman-teman yang berani, saya sampaikan cerita pengalaman saya juga sama seperti dia. Maka tetapkan kalian mau jadi business owner apa. Menjadi kontraktor, atau menjadi developer, atau menjadi konsultan, tetapin. Nah, selama di sini kalian belajar. Ya, belajar, kalian jalankan KPI kalian, tapi kalau kalian punya impian, maka kerjanya tidak boleh minimalis. Ya, tidak boleh sesuai KPI itu saja, karena mereka harus menguasai semua bidang. Nah, karena di bisnis itu dalam pandangan saya ada 5 divisi atau departemen yang harus kita pahami. Yang pertama divisi produksi, nah, yang kedua keuangan, marketing, legal, dan HR. Nah, ketika dia posisinya misalnya di produksi, kalau dia mau stepping kedua menjadi business owner, tentu semuanya harus dia pelajari. Nah, sebagaimana saya dulu memulai, saya belajar semua. Nah, di luar KPI saya. Berarti over dong waktunya. Iya. Tapi itu kan bukan buat dia juga, bukan buat perusahaan semata. Ada yang dirugikan nggak? Nggak ada. Dia belajar, perusahaan mendapatkan effort yang terbaik, bahkan di luar KPI dia. Ya buat dia juga nantinya kan. Kan nggak semua orang ngasih kesempatan belajar, ya nggak. Ada perusahaan yang menutup diri untuk belajar. Nah, itu antum mempersilahkan mereka seperti itu tidak membuat ya pada umumnya mindset business owner kadang masih suka ada yang wah kalau dia diajarin nanti dia segera buka sendiri dan segala macam. Nah, itu harus kuat secara akidah ownernya. Kan gitu. Ada 2 yang membuat saya punya pemikiran demikian. 1 kaitan dengan akidah keyakinan kita tentang rizki. Siapa sih pemberi rizki? Allah kan, rizqu minallah. Rizki itu dari Allah. Ya. Sesuai kehendak Allah. Bukan sebab usaha kita. Nah, kalau kita meyakini rizki itu dari Allah, bukan sebab usaha kita, rizki Allah tidak akan salah alamat. Nggak akan pernah tertukar ya? Tidak tertukar. Saya ditetapkan rizkinya segini. Ketika ada alumni murid-murid saya kemudian buka proyek kompetitor misalnya dianggap demikian, tidak membuat rizki saya berkurang karena sudah ditetapkan. Karena rizki sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar, tidak akan salah alamat. Kan gitu. Itu kekuatan yang pertama, keyakinan akidah. Ya, yang kedua, ya kita meyakini bahwa ada investasi yang kemudian harus kita investasikan dari sekarang. Investasi akhirat. Ada 3 yang kalau kemudian ajal kita sudah tidak ada, nah, investasi ini akan terus mengalir kepada kita. Yang pertama, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan itu kita mengajarkan staf-staf kita, lalu kemudian dia bisa menjadi wasilah maisah keluarganya. Nah, itu kan luar biasa. Saya sudah tidak ada kan terus. Betul. Dan mereka terus mendoakan kita terus ya. Mendoakan. Tidak didoakan juga ya sudah otomatis Allah sudah punya kalkulasinya. Iya kan, betul. Ya gitu. Jadi kita punya keyakinan demikian. Ada investasi yang harus kemudian juga kita pikirkan. Bukannya investasi di dunia ya, investasi. Karena ketika sudah tidak ada kita udah nggak bisa beramal soleh kan. Udah nggak bisa infak, udah nggak bisa ibadah dan lain sebagainya. Bagaimana caranya supaya sudah tidak ada tapi amalnya terus. Masya Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga karena kita juga punya goals, naik stepnya, gitu loh. Ketika dulu kita stepnya staff, lalu naik ke menjadi business owner, mereka di staff naik ke business owner. Nah, saya juga naik kan gitu loh, naik menjadi harapannya investor. Kalau investor butuh mudorib nggak? Butuh pengelola nggak? Butuh lah. Butuh pengelola. Yang proven atau yang gimana? Yang proven lah. Yang proven kan. Iya. Lalu bagaimana caranya mendapatkan orang yang proven kalau kemudian kita tidak didik? Kan gitu. Kan kita mau landing nih. Iya. Tentu kita mau landing kepada yang proven. Nah, kita mau mempercayakan kepada yang proven. Ya, yang amanah, yang profesional. Ya sudah, kita bangun saja dari sekarang kan.
Karena yang dipikirkan orang yang investasi itu landingnya itu aman kepada orang yang tepat. Tapi gimana caranya ketika memang kita sudah jor-joran memberikan semua yang kita ketahui, ya dapur-dapurnya lah. Tapi tahu-tahu dia malah mengkhianati lah kasarnya mungkin ya. Apa ya kerugian? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Hanya 1%. Hanya 1%. Hanya 1%. Mungkin bawaan karakter mungkin. Tapi selebihnya 99% tidak mengecewakan kita. Gitu ya, hanya 1%. Sehingga pun yang 1% apa ruginya sih buat kita? Ya, apa ruginya buat Karena kita? untungnya masih 99% ya. Iya. Jadi kalau dia hianat apa gitu ya? Dia tidak berterima kasih terhadap ilmu yang kita ajar, enggak ada masalah. Wong kita niatnya bukan ingin dipuji kan, tapi investasi akhirat tadi kan, tidak diakui pun juga tidak ada masalah karena itu rumusnya Allah kan gitu. Jadi apa ruginya gitu loh. Jadi ikhlas aja dalam memberi ya. Iya. Oke. Ya, secara attitude baik ya, kita juga memperlihatkan bahwa kita ikhlas mendidik dia. Dia juga ngerti bagaimana caranya berterima kasih kan gitu. Terus berarti kalau buka proyek yang satu kota satu daerah itu wujud dari kemudian tidak tidak berterima kasih kepada gurunya. Ya enggak juga kan. Kita meyakini bahwa rizki itu dari Allah. Balik kan, lagi gitu. ke akidah tadi ya. Di bab rizki itu kan gitu. Ya enggak ada masalah gitu lah. Apa yang kita dirugikan apa sih? Iya. Wah, ini luar biasa banget nih ya. Kadang-kadang soalnya ya apalagi sekarang ya. Gitu. Orang tuh kebanyakan jangan dibuka nanti enak mereka gitu. Giliran dapat proyek kita nggak dibagi-bagi atau dan lain sebagainya gitu kan. Ya kuncinya kita juga proven. Ketika kita proven, tentu bicara jam terbang, kita jam terbangnya lebih tinggi ketimbang murid-murid. Kita dapat project enggak? Pasti dapat project. Enggak perlu khawatir gitu loh. Karena memang kitanya proven juga ya. Kita proven juga. Bahkan orang mungkin daripada ke muridnya mending ke gurunya. Lah, sekarang bisa jadi kadang banyak project yang bisa jadi kita enggak bisa handle. Iya enggak? Karena kita juga membatasi. Ya, pekerjaan. Tidak semua penawaran kita ambil. Kita mengukur diri dengan tim yang ada. Kan sayang opportunity itu. Kenapa tidak diberikan kepada teman-teman? Itu apalagi pengusaha soleh. Kalau dia dapatkan keuntungan, tentu kembalinya kepada agama juga kan gitu. Betul. Terus kan berlipat-lipat pahalanya. Masya Allah. Ini benar-benar modal awalnya pemahaman tentang akidah ya. Harus clear itu. Harus kalau clear nggak tentang clear itu. kita, ya makanya kalau kita nggak paham Uqdatul Kubro ya, dari mana kita dilahirkan, mau kemana, ngapain gitu kan? Motifnya motif materi terus. Jadi kan hubu dunia ya, hubu dunia terus kan gitu lah. Iya. Makanya itulah pentingnya kemudian di samping kita bekerja, beraktivitas juga harus mencari ilmu agama. Sehingga tidak resah kan gitu. Betul. Justru kayak ya salah satu konsep rezeki itu kalau semakin digenggam malah semakin sedikit ya. Karena dia akan tumpah-tumpah dari sela-sela. Tapi kalau misalkan memang kitanya begini ya udah. Gitu ya. Banyak kisah-kisah para sahabat. Bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf. Wah, luar biasa. Setiap dapat rezeki dibagikan, kembalikan lagi sama Allah. Ya, ketika dibagikan, kembalikan, enggak berhenti gitu loh. Ketika rezeki harta itu disimpan di tangan, bukan di hati. Nah, tadi kita meyakini rezeki itu datangnya dari Allah. Ketika diberikan, dikembalikan lagi sama Allah. Kembalikan lagi, enggak habis-habis. Karena motif dari Abdurrahman bin Auf bukan dunia, tapi akhirat. Secukupnya saja dia mendapatkan, tapi kemudian Allah akan menitipkan harta kepada orang yang layak dititipkan kan begitu. Iya. Ya konsep seperti konsep sedekah ya, semakin banyak ya malah semakin banyak juga kita menerimanya. Ya, walaupun niat kita bukan untuk itu ya. Iya. Tapi karena kita meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, itu urusan Allah. Iya. Betul. Wah, Masya Allah.
Dan wajar banget sih beberapa tim beliau ya yang memang kita juga kenal, yang kemarin juga sempat kita undang ke sini ya. Alhamdulillah dari mungkin banyak juga ada yang salah satu yang pernah antum ceritakan ya waktu itu, yang backgroundnya apa ya, sekarang sudah jadi dirut ya. Iya. Backgroundnya apa tuh waktu itu? Ya beliau sampai SMA pun tidak tamat. SMA pun tidak tamat. Dan dulu awalnya apa ketika ketemu antum? Saya dulu punya bisnis kuliner waktu kuliah. Nah, itu Warmindo. Warmindo. Nah, beliau kerja sama saya waktu saya kuliah 2001. Ya, saya kuliah kan 99, saya punya usaha 2001. Dari awal saya itu karena sudah ngaji itu bahwa kita sudah balik, maka tanggung jawab kita sebenarnya. Nah, semenjak saya memahami itu, udah saya minta izin kepada orang tua sambil kuliah saya usaha. Usaha untuk apa? Membiayai kehidupan saya, kuliah ya, dan sampai tuntas. Alhamdulillah tuntas kuliah saya tanpa dibiayai oleh orang tua. Masya Allah. Nah, pada waktu itu beliau kerja sama saya. Kerja sama saya 2001 itu. Karena teman di kampung di Tasik, saya asli dari Tasik. Nah, setelah lulus kuliah, karena saya punya keinginan mengaplikasikan ilmunya, tentu bisnis itu saya jual. Nah, saya jual ke siapa? Ke pengelola. Karena dia sudah tahu keuntungan dari bisnis itu, sudah saya beli. Oke, bisnis saya jual, lalu kemudian saya bukalah kontraktor. Nah, ketika itu dia karena ya secara hubungan baik, terus dia pengen ikut sama saya. Pengen ikut ketika saya buka kontraktor, karena dia bukan sipil, dia nggak ngerti, dia dulu expertnya di kuliner karena cukup lama sama saya didik dia. Nah, kita punya metode bagaimana mendidik teman-teman untuk menjadi seorang kontraktor, engineer. Ilmu itu kan tidak mesti dari bangku kuliah, pendidikan formal, ya bisa otodidak. Gitu. Nah, saya punya mekanisme bagaimana mendidik, punya pola bagaimana mendidik, memahami bisnis konstruksi sekalipun tidak melalui bangku kuliah. Masya Allah. Alhamdulillah saya didik beliau dari purchasing, karena kalau purchasing kan nggak pasti punya basic di sipil. Nah, tapi saya targetkan, kamu mau goalsnya apa? Kan begitu selalu. Mau jadi kontraktor, oke, kamu nggak punya ilmu konstruksi. Kamu stepnya dari yang memungkinkan dia bisa kerja tanpa punya skill teknik apa? Oh, berarti logistik, purchasing. Sudah. Biasanya di proyek itu kita tandem purchasing dengan SPV. Nah, saya bilang ke dia, kamu 2 proyek harus ngerti sebagai SPV. Nah, jadi karena tandem sama SPV. Sama SPV. Dan di setiap tahapan kita tetapin goalnya. Kalau kamu betul-betul pengen maju, ya kamu harus kerja keras. Gitu. Oke, kalau kamu mau sampai top level, begitu caranya. Purchasing, lalu kemudian SPV. Jadi apa? Dia KPI-nya apa? Belanja kan? Belanja. Tapi dia membantu SPV. Dirugikan nggak perusahaan? Nggak kan? Enggak lah. Iya kan, senang ada yang bantu. Melakukan lebih dari KPI. Lebih dari KPI-nya dia. Perusahaan diuntungkan, dia juga belajar. Nah, saya tetapkan 2 kali proyek kamu harus belajar dari SPV. Bukan hanya mikirin bagaimana belanja. Nah, ditapin goal. Nah, ketika dia sudah paham, kita kasih kesempatan lagi. Deh, kamu layak nih sebagai SPV. Nah, naik dia SPV. Saya bilang 4-5 proyek kamu SPV, kamu naik jadi manajer teknik. Naik jadi manajer teknik. Nah, setelah manajer teknik, attitude dan lain sebagainya. Kan attitude penting sekali menurut saya. Banyak orang yang pintar tapi attitude-nya kurang baik. Nah, itu buat business owner itu pinter penting. Tapi attitude-nya nggak bener. Banyak itu tuh. Banyak sekali ya. Jadi ketika jadi manajer kita lihat ya semangat belajarnya, dari tidak ngerti bagaimana pegang laptop, jadi sampai bisa software AutoCAD dan lain sebagainya. Itu kan keren. Kembali lagi ke dia. Banyak orang punya impian, tapi aktivitasnya tidak selaras dengan impiannya. Nah, itu. Pengen. Itu saya pernah dengar itu kayak definisi kegilaan ya, Tete. Ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda tapi masih melakukan hal yang sama, nggak mau berubah ya. Ya. Bagus kalau masih melakukan hal yang sama. Yang paling parah kan tidak melakukan. Oh iya. Impiannya ini ya punya apa,
Tetapi habis bangun tidur lagi. Ngimpi aja terus gitu. Dia mau mencapai impiannya lewat tidur dia kayaknya. Nah gitu. Jadi begitu tahapan-tahapannya sampai kemudian saya menganggap dia cukup punya kapasitas untuk memimpin sebuah perusahaan ya. Karena seorang leader itu wah, luar biasa, dia adalah panutan. Ya kalau dia nggak bisa mengayomi, tidak punya jiwa problem solving gitu ya, dan leadership yang kurang, itu agak sulit. Kemudian staff kita kemudian patuh kepada arahan kita. Nah ketika leadership kita baik, attitude kita baik, kemampuan skill kita baik, dia problem solver dan lain sebagainya, insya Allah itu mudah. Gitu. Nah, ya begitulah saya mengajarkan staff saya, tim saya sampai puncak tertentu. Maka biasanya kan kita punya level-level nih, dari staff, manager, staff, supervisor, manager, BOD, atau mungkin di cabang ada project manager. Kalau project manager saya tantang, project handover selesai kamu harus keluar, nggak boleh terus jadi project manager. Kamu udah menjadi business owner, sudah cukup kamu belajar di proyek 3-4 tahun. Mau ngapain lagi? Masa mau jadi orang yang diujroh terus? Diusir dengan baik itu ya? Baik, dikasih ilmunya. Iya. Nah supaya apa? Yang dari staff naik, yang dari manajer naik, kan begitu. Memberikan kesempatan jenjang karir untuk timnya ya. Begitu. Iya. Terus aja kan. Iya. Itu dia dari yang nggak punya basic sama sekali sampai akhirnya menjadi direktur ya di salah satu perusahaan properti antum ya. Wow, luar biasa. Itu baru salah satu, dan yang saya pernah dengar lagi dari Ustadz Dandi Irawan ini, drivernya aja udah jadi kontraktor sekarang. Iya, jadi saya semua ilmu itu bisa dipelajari. Apalagi nganterin antum kemana-mana. Dia nanya, dan beliau pun luar biasanya terus menjawab. Iya. Ya makanya itu selalu kita tanya. Kan ke driver juga saya tanya, Kang, kamu goalsnya apa? Mau tetap jadi driver? Ya kita jangan paksa kalau dia gak mau jadi business owner kan. Ya Pak, saya juga pengen belajar. Ya sudah, kalau kamu belajar tahapannya begini. Dan saya mendidik tim yang polanya seperti itu proven, kebukti bisa. Selama IQ-nya normal ya. Yang penting dia mau dulu. Ya tadi orang punya impian itu aktivitasnya harus berbanding lurus dengan impian. Betul. Ada nggak Kang yang nggak berhasil? Ya ada. Ketika dia hanya punya impian tapi nggak sinkron dengan aktivitas. Balik lagi ke tempat tidurnya dia. Iya, dia mau jadi developer misalnya. Bergaulnya bukan di dunia konstruksi, bergaulnya dengan yang lain. Kan gimana dia mau terus belajar kalau tidak di circle itu dan tidak kemudian mengupgrade dirinya gitu. Dan kita juga punya program-program untuk upgrade teman-teman. Mereka boleh ikut untuk level ini, ikut ini. Misalnya saya ada upgrading project manager. Siapa yang boleh ikut gitu. Nah, ada program-programnya. Ini ya seperti apa tuh namanya kalau mau naik jabatan tuh ya promosi promosi jabatan seperti itu ya. Ada diklatnya dulu lah. Ada asesmennya. Wih, luar biasa. Ini mudah-mudahan nih dari obrolan kita kali ini ya, banyak barista villa soalnya suka, nggak sedikit juga yang suka komen di akun-akun kita. Butuh pekerjaan, minta pekerjaan. Iya, kalau memang sesuai dengan yang kita butuhkan, insya Allah kita ajak. Nah mudah-mudahan kalau misalkan memang lagi belum sesuai di kita, nah Ustadz Dandi ternyata sudah banyak sekali melahirkan orang-orang yang tadinya mungkin bisa dikatakan nothing menjadi something. Wow, luar biasa. Dan karena banyaknya proyek beliau ya yang berawal dari ya konstruksi lah gitu ya, dari yang tadi disampaikan berawal dari purchasingnya hanya kewajibannya hanya belanja aja gitu, sampai akhirnya bisa menjadi seorang direktur di salah satu perusahaan properti beliau. Nah makanya nih mudah-mudahan Barista Villa yang nonton kali ini ya, apapun kondisinya, mudah-mudahan Barista Villa juga bisa punya kesempatan, entah itu mungkin nanti lewat RHI atau gara-gara nonton Ori ini ya, obrolan Rumah Halal Indonesia, atau misalkan memang pengen tahu beliau ini, menghubungi beliau, perusahaan-perusahaan beliau itu di mana aja. Mudah-mudahan nanti ada jadi wasilah Tat ya. Amin. Dan bisa benar-benar jadi sukses lah kayak tim-tim beliau yang sudah ada.
Amin. Wah, Masya Allah. Jadi memang dari basic kontraktor ini kalau memang mau menjadi seorang developer perumahan, Siap. itu memang sudah apa ya? Itu 70% ada di situ soalnya Tet ya. Kalau ilmu developing itu ya. Ya, developer itu bisnis apa sih? F&B? Bukan. Bukan. Bisnis apa? Konstruksi ya. Konstruksi kan? Konstruksi ya benar. Iya, bagaimana seorang developer tidak paham tentang konstruksi? Nah, kalau developer yang paham, dia pasti punya action plan. Kayak RAB kalau di developer. Coba aja perhatikan. Cost terbesarnya itu apa sih? Cost terbesarnya betul. Di developer itu kan produksi. Berarti konstruksi. Iya. Baik pembangunan unit maupun Infrastruktur. Ada yang bilang business owner nggak mesti Kang paham teknis. Betul. Ya, tapi lebih bagus mana? Business owner yang paham teknis sama business owner yang tidak paham. Lalu kalau dia tidak paham, berarti siapa yang penentu kebijakan? Nah, misalnya Kang Andi mau bisnis developer, basicnya bukan di konstruksi. Kira-kira butuh direktur produksi, direktur teknik tidak? Butuh dong. Butuh. Nah, ketika Kang Andi meng-hire seorang direktur teknik, anggap saya, Kang Andi mau buka project, tahapan awalnya pasti membuat action plan. Yang buat siapa? Kang Andi atau saya? Saya kan? Iya. Yang paham. Karena bobotnya 70% cost di developer itu adalah tentang konstruksi. Baik pembangunan unit dan infrastruktur. Ketika saya merancang RAB, anggap saya punya motif yang kurang baik. Lalu saya markup. Business owner yang tidak paham teknis, kira-kira tahu nggak saya markup itu? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Disitulah pentingnya seorang business owner memahami setiap bisnis proses yang ada. Bisnis proses yang ada. Kalau saya mau terjun ke bisnis passion, maka saya harus belajar dulu bisnis proses passion. Bagaimana berapa HPP produksi, bagaimana tahapan-tahapan produksi, bagaimana pemilihan kain yang enak, bagaimana metode jahit yang kemudian nyaman, bagaimana flow produksi kan begitu. Baru kemudian saya menjadi business owner. Tidak mesti disiplin ilmunya sipil. Belajarnya dari mana? Tadi saya udah bilang, steppingnya bisa jadi staff. Belajar semua. Tadi ada yang nggak ngerti dari purchasing sampai kemudian manajer teknik. Ya kalau dia mau bisnisnya betul-betul secure, clear, ya dia harus bersabar untuk belajar bisnis proses. Jangan ujuk-ujuk. Betul. Langsung kemudian menjadi developer tanpa ilmu yang mumpuni. Wah. Kalau dia punya modal, bisa jadi modalnya habis. Iya. Kalau dia pakai investor, kasihan investornya. Betul. Dan ujung-ujungnya nanti menzolimi konsumen. Nah, kan banyak problem yang kemudian bisa terjadi. Iya. Nah itu yang kemudian harapan kita. Makanya saya juga mengadakan kelas-kelas kontraktor, mengajak teman-teman praktisi, developer yang belum memahami bisnis proses, yuk kita belajar bareng-bareng. Bagaimana cara produksi, bagaimana melakukan efisiensi tanpa mengurangkan best tech, spesifikasi, sehingga produksi itu efisien. Dan kita business owner harus ngerti harga satuan yang normal. Ini Kang mau bangun apa, DPT, dinding penahan tanah, tekniknya gimana? Ya kalau penentu kebijakan tidak paham tekniknya, kan bisa jadi salah. Dia paham tekniknya, dia nggak tahu harga satuan normal. Per kubiknya berapa? 1.500.000 Pak. Oh segitu ya harganya. Ternyata bukan segitu. Ya ketika dia tidak paham tentang bisnis proses, dia approve tuh. Over budget enggak? Iyalah. HPP-nya naik. Belum lagi kalau misalkan memang itu harganya udah di markup lagi. Apalagi? Ya kan misalnya HPP-nya sekian di markup sama dia. Lalu kemudian kita bisnis berjalan. Apa yang terjadi? Kemungkinan hanya dua. Harga kita tidak kompetitif dengan kompetitor karena HPP-nya naik. Kan gitu loh. Atau kemudian profit kita berkurang. Hanya dua kemungkinan saja. Itu ada tuh. Business owner yang nggak paham bisnis proses tapi jalan, iya bisa. Hanya dua kemungkinan. Nggak kompetitif sehingga susah dijual atau lama laku, atau tetap jalan tapi profitnya yang nggak optimal. Kan begitu loh. Yang lebih ekstrim mangkrak.
Itu yang paling ekstrim kan. Iya, Tapi kalau orang mengukur bahwa nggak perlu paham bisnis proses tapi dia jalan, kemungkinan hanya 2 itu saja. Gitu. Iya. Tapi jadi nggak maksimal sebagai seorang business owner ya. Iya. Apalagi kalau misalkan tadi sampai ujung-ujungnya amit-amit sampai dengan mangkrak ya, itu ada yang lebih dirugikan lagi. Iya. Itu dia ya. Karena memang secara harga juga jadi nggak kompetitif, jadi nggak dilirik sama orang. Iya. Karena APP-nya pasti naik. Iya. Karena dia nggak ngerti harga standar satuannya. Nah, makanya beliau ini memang pernah sih waktu itu kita mengadakan kelas ya bareng sama antum. Memang kelas konstruksi pada saat itu yang berawal dari basic. Jadi basic ini emang untuk siapapun. Yep. Bahkan yang tadi beliau bilang yang nggak punya basic teknik sipil pun ternyata insya Allah bisa. Yep. Bahkan salah satu rekan kita juga yang memang basicnya orang kehutanan ya, kuliah di IPB ya, dan saat ini benar-benar sedang menikmati sekali bisnis konstruksinya. Bahkan di momen haji kemarin alhamdulillah sempat menghajikan furoda ibunya. Wah, seneng kan gitu. Seneng Dapat dengarnya. pahala nggak? Dapat banget. Oh itu dia ya. Tapi Otomatis Masya Allah itu ya. mah nggak perlu kan di aku dan lain sebagainya udah otomatis kan. Aduh gitu. ya Allah. Iya. Nah itu dia. Nah, cuman tadi sebelum kita mulai podcast ini sempat ngobrol sama beliau kalau rencana kelasnya itu berikutnya akan diadakan di Bandung ya. Iya. Tadinya kita sempat keliling juga ya untuk Jabodetabek. Bahkan beliau juga kemarin ke mana tuh? Ya Makassar, Surabaya. Nah iya, keliling terus lah. Nah makanya nih alhamdulillah nih kita hari ini bisa alhamdulillah beliau menyempatkan untuk hadir dan ya ini dapat lumayan banyak sharing juga ya. Dan sampai dengan hari ini beliau bukan hanya sukses di bisnis konstruksinya, juga developernya bukan hanya itu, tapi beliau juga sudah mulai membangun asosiasi properti. Ya tentunya properti syariah ya, Tata ya. Properti Muslim Indonesia atau APMI, Asosiasi Properti Muslim Indonesia. Nah, seperti yang dari tadi sudah kita tayangkan ya, ini salah satu channel YouTube APMI ya. Iya. Dan APMI sendiri ya karena memang APMI adalah asosiasi yang non profit ya berarti ya, non profit. Nah, cuman beliau tuh juga menyediakan program-program ya. Gitu. Program-program yang ingin menjadi developer, yang ingin belajar kelas ya. Jadi memang beliau ini sudah mendedikasikan dirinya untuk memberikan banyak manfaat ya. Amin, mudah-mudahan. Masya Allah. Nah ini Asosiasi Properti Muslim Indonesia ini juga salah satu asosiasi, kalau waktu itu kita pernah diskusi sama Ketua Umum APSI ya. Jadi ada 3 ya katanya ya asosiasi properti syariah di Indonesia. Dan ini salah satunya ya, beliau ini sebagai ketua umumnya, selain sebagai founder juga sebagai ketua umum. Dan insya Allah akan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Bukan hanya masyarakat luas, bahkan orang-orang terdekatnya pun yang tadinya ya mungkin nggak terpikir kok bisa jadi seperti ini ya sekarang ya. Apalagi memang orang-orang yang sengaja datang ke sana untuk belajar ya Teteh. Iya. Jadi banyak program yang akan diberikan oleh APMI ini. Ya, problematika di developer itu kan banyak sekali kan. Ya maka itu harus ada wadah asosiasi yang bisa menaungi kebutuhan ya, problematika teman-teman. Nah disitulah posisi APMI itu membantu teman-teman melakukan pendampingan dan pelatihan gitu. Yang goalsnya supaya bisnis teman-teman ini berjalan dengan Tapi kalau ini beneran didampingi Tat? Ya kalau APMI itu saya sebagai salah satu founder ini ya, program APMI, pembelajaran, pembinaan, pendampingan. Maka kami membatasi member kami memang kan. Saya ke founder sudah menyepakati sedari awal, oke, saya siap buat asosiasi. Tapi betul-betul yang harapannya asosiasi ini bisa kemudian membantu teman-teman meriayah, melakukan pendampingan. Nah maka saya mengukur kapasitas kemampuan saya untuk mendampingi. Maka dari awal saya bilang ke teman-teman, kita batasi membernya. Nah kita batasi hanya 50 member saja. Oh, itu biar bisa benar-benar teriayah dengan baik. Dengan baik. Gitu.
Bukan akhirnya jadi jualan kelas kan, Tat? Kalau bicara profit kita udah punya project. Oh, Masya Allah. Gitu. Iya. Soalnya kadang-kadang suka ada tuh, Tat, yang biar bisa jadi ini gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya ya terus aja buka kelas, tapi akhirnya member yang sudah ada tidak teriayah dengan baik gitu kan. Sayang ya, Tat, kalau kayak gitu. Ya, harapan kita sih posisi kami sebagai asosiasi bisa melakukan pendampingan. Karena kita berharap properti syariah ini harus punya master pitch yang baik. Masterpiece-nya ya. Masterpiece. Jadi harapan kita setiap kota itu ada project yang kemudian bisa mengangkat marwah properti syariah. Apapun asosiasinya. Iya. Buatlah properti syariah semakin di depan ibaratnya ya. Iya. Jadi marwah properti syariah apapun dia asosiasinya, ini kita harus saling bekerja sama dengan teman-teman asosiasi bagaimana menciptakan produk yang terbaik sehingga kemudian properti syariah ini bisa betul-betul menjadi problem solving bagi umat, bukan menjadi masalah. Gitu. Oh iya. Disinilah pentingnya kemudian membantu melakukan pendampingan. Gitu. Jadi memang para member member yang tergabung di APMI ini bahkan dibatasi ya? Kita batasi. Hanya 50. Hanya 50. Oh, saat ini sudah? Sekarang sudah 30 lebih. Udah nggak banyak berarti slotnya. Dan kita evaluasi bertahun. Oke. Ketika misalnya kurang aktif, ya sayang kan kuotanya. Karena betul-betul asumsi saya misalnya ada di 25 provinsi, ya minimal 2 proyek lah dari APMI. Karena kan masih ada asosiasi yang lain kan. Asosiasi yang lain juga punya peran kontribusi ya. Dari kami cukup 2 kota yang itu master pitch properti syariahnya berhasil terbangun dan terdelivery. Oh itu kan bisa mengangkat. Iya betul. Sehingga kemudian image properti syariah yang katanya tanpa bank, tanpa rumah itu sudah tidak ada lagi yang seperti itu gitu loh. Disitulah pentingnya kita antar asosiasi yang 3 itu bahu membahu membantu teman-teman para praktisi properti syariah ini. Iya iyalah kita yang masih sangat bisa dikatakan kecil ya dibandingkan dengan properti ribawi. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan memang kita nggak saling bergandengan tangan, nggak berjamaah, ya gimana bisa mau menjadi solusi terbaik untuk umat ya? Iya. Padahal kita tuan rumah. Karena mayoritas Muslim. Betul. Bahkan sekarang Tat, ya nggak sedikit juga yang masuk ke kita, baik di YouTube ataupun Instagram. Ternyata saudara kita yang non Muslim pun juga banyak yang tertarik dengan perumahan kita, seperti yang antum punya di Syariah Islamic Soreang, Bandung, wah kayak gitu-gitu tuh. Ya, ketika muamalah ini dilandaskan kepada syariah Allah, maka itu syariah itu kan maslahatnya itu bukan hanya untuk Muslim. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Kalau rahmatan lil muslimin, rahmatnya hanya untuk Muslim. Ini untuk seluruh alam, bukan hanya manusia, tapi juga alam. Mestinya demikian kan gitu loh. Buat tanaman, lingkungan, buat hewan, apalagi manusia. Nah, gitu. Maka ketika konsep ini yang diadopsi, saya yakin mestinya ini juga akan diminati oleh siapapun yang melihatnya ya. Bukan hanya Muslim. Begitu. Idealnya seperti kalau pelaksanaannya benar. Nah, inilah PR kita. Kan gitu loh, PR kita di sini. Gitu. Kita ini fasenya sudah fase kedua teman-teman properti syariah. Fase pertama ini kan pembuktian konsep. Alhamdulillah para founder praktisi properti syariah, kita harus berterima kasih pada guru-guru kita yang sudah menginisiasi konsep ini. Nah, mereka sudah kemudian berpikir keras untuk kemudian bagaimana konsep ini bisa kemudian dicoba diaplikasikan. Itu fase pertama mestinya sudah selesai. Karena ini bukan lagi konsep, ternyata bisa diaplikasikan. Kita ini harus melanjutkan estafetnya. Posisi yang kedua adalah pembuktian bahwa properti syariah ini
bisa menjadi problem solving, bukan Hmm. hanya sekedar konsep syariah, tetapi betul-betul terdelivery. Hmm. Nah, kita ini sudah fase yang kedua mestinya. Tapi fase kedua ini bukannya juga memang sudah dilewati ya Tat ya? Karena memang sudah banyak proyek yang handover kan? Ya, Termasuk antum juga. di samping itu kan masih banyak problem-problem juga, Oh. gitulah. Disitulah kita membantu teman-teman itu. Ini fase kedua kan belum final nih. Oh, Nanti ada iya, fase iya, yang iya. ketiga kan, Oh, gitu. iya, Nah, ini kita saling bahu membahu karena masih ada profesor yang kesulitan. Walaupun problem properti itu bukan hanya di syariah, gitu ya. akhirnya disinilah peran APMI ya, Asosiasi Properti Muslim Indonesia dalam membuat pagar-pagar Betul. atau ngejagain para developer properti syariah ya, para developernya agar nggak menimbulkan masalah gitu ya. Fase yang ideal nanti ketiga atau transisi 2 ketiga itu adalah perjuangan kita bagaimana berjuang untuk kemudian memperjuangkan hak-hak kita dari sisi regulasi. Nah, ini kan belum ini. Belum dilirik oleh pemerintah karena masih kecil porsi kita itu. Masih kecil sekali. Iya. Sehingga ketika kemudian teman-teman praktisi ini semakin membesar, itu kan harus diatur secara aturan. Nah, siapa yang bisa kemudian bekerja sama dengan pemerintah ya membuat aturan yang relate dengan bisnis properti syariah. Ya nggak bisa corporate. Yang bisa adalah asosiasi. Di situ Betul. para asosiasi itu kemudian memperjuangkan hak-hak para praktisi dari sisi regulasi. Bagaimana terkait dengan BPHTB, PPH yang konsep bisnisnya berbeda karena cicilan ke developer, ya kaitan dengan OJK, kaitan dengan undang-undang. Nah, itu kan perjuangan kita. Tugas beratnya asosiasi di sana Itu justru ya. yang lebih utama. Cuma kan kita sekarang masih pada fase bagaimana membantu teman-teman membenahi internal dan proyek. Belum optimal di perjuangan itu gitu. Iya. Wah, luar biasa berarti ini kalau misalkan memang nanti sudah sampai dengan di fase ketiga tadi, insya Allah malah ya kalau kayak sekarang kan subsidi, rumah subsidi itu kan yang memang masih market terluas mungkin ya, Betul. market terbesar. Tapi properti syariah belum bisa masuk ke bisa masuk ke sana, dan mungkin ketika nanti masuk fase ketiga akhirnya pemerintah pun juga menganggap oh ternyata ini benar-benar bisa jadi solusi. Gitu. Akhirnya mungkin ada Kemudahan. Iya. Goalsnya kita. Oh, Masya Allah. Tetap ya adalah kebermanfaatan. Wow, Masya Allah. Ya, jadi doakan Brother Terpilah ya, ini perjuangan kami para penggiat properti syariah, juga guru-guru kami ini yang memang sudah mendirikan asosiasi properti muslim. Jadi tentunya selain memang kegiatan kami atau usaha kami, perjuangan kami, ya butuh doa juga dari Brother Terpilah sekalian agar ya fase ketiga itu bisa segera terwujud ya Tete. Amin. Jadi ketika memang di fase ketiga itu sudah mulai terwujud, ya manfaat yang akan bisa didapatkan oleh masyarakat akan lebih banyak ya. Lebih luas lagi karena memang market terbesar itu justru di rumah subsidi di itu segmen ya. itu. Di segmen itu betul Tat. Karena masih banyak orang yang bilang katanya kalau di properti syariah itu DP-nya besar-besar. Iya. Terus juga tenornya nggak bisa panjang. Tunggu dulu. Kalau di proyek beliau ini, ya ini hampir sama dengan proyek perbankan ya. Iya. Bisa Bahkan dikatakan. kita ada yang tidak pakai DP. Ternyata ada juga yang tanpa DP nih cicilan. Tapi kita batasi. Iya, kuotanya. ada kuotanya. Karena itu untuk membantu porsi sebagian kaum muslimin yang betul-betul ingin memiliki rumah, tapi secara kemampuan finansial belum siap. Terbatas ya. Nah, kita kasih kuotanya. Ya, harus kebermanfaatnya dirasakan oleh semua orang. Oh, Masya Allah, benar-benar ini ya. Dan secara cicilan pun selain memang tanpa DP ya, kalau misalkan yang menggunakan LKS atau lembaga keuangan syariah sudah banyak yang tanpa DP. Tapi kalau misalkan yang cicilan langsung ke developer ini jarang-jarang nih yang bisa memberikan tanpa DP ya, walaupun berkuota ya tentunya. Dan cicilannya juga bisa panjang ya Tat ya. Tergantung segmennya. Kalau kita hanya main di 2 segmen, menengah dan premium. Biasanya yang di menengah itu kita 10 tahun. Walaupun ada
sama seperti DP, ada kuota tertentu yang bisa lebih dari 10 tahun. Tergantung nanti take home pay-nya konsumen. Negotiable lah itu. Wih, iya. Bahkan ada beberapa proyek beliau yang memang diskemakan bisa sampai 15 tahun juga ya. Ada yang sampai 15 tahun. Wah, Masya Allah. Ini pasti Brother Villa nih, ini udah mulai pada mau nanya nih, proyek beliau ada di mana aja sih gitu kan. Terutama yang tanpa DP atau cicilan bisa sampai dengan panjang itu ya. Iya. Tat, boleh dijelasin gak sih Tat, ada di mana aja sih saat ini proyek antum? Ya, terus terang saya memulai perusahaan saya memang dari Bandung ya. Bandung. Dari Bandung, sehingga selama 12 tahun ini, saya mulai dari 2011 ya. 12 tahun ini kita masih belum terlalu jauh dari kota Bandung. Karena market demand di sana juga cukup tinggi kan gitu. Sehingga coverage kita itu baru sampai Purwakarta. Sampai Purwakarta. Jadi kami mayoritas proyek-proyek di Bandung, paling terjauh itu Purwakarta, dan ada juga di Tasik gitu ya. Berarti masih main Jabar-Jabar aja masih ya? Di Jawa Barat. Di Jabar-Jabar aja. Nah cuman kan dengan adanya asosiasi ini, dengan adanya member-member, itu juga kan member ada yang udah punya proyek tapi didampingi oleh APMI ini. Ya, kecuali proyek member itu member ada juga di beberapa daerah-daerah gitu yang kita dampingi. Berarti kalau misalkan nih Brother Villa lagi survei atau mau cari rumah, selain memang kalau misalkan di Bandung tuh ya Jabar udah dikuasai sama beliau ya, terutama Bandung sampai dengan Purwakarta. Itu kalau proyeknya Syariah Greenland ataupun Aulia Javaland itu udah nggak perlu diragukan lagi ya untuk memilih ya. Amin, mudah-mudahan. Insya Allah. Nah cuman kalau misalkan memang di luar Bandung juga Purwakarta, kalau misalkan proyek tersebut tergabung dalam asosiasi APMI juga insya Allah bisa dipercaya ya? Ya, karena kita siap melakukan pendampingan selama sesuai standar kita. Nah, kalau tidak sesuai standar kita tidak berkenan. Nah, setuju. Nah, jadi kalau misalkan memang nanti di Depok ada nggak, di Bogor ada nggak? Nah, ini beberapa kali beliau posting nih di akun sosial medianya. Akan buka di Depok, akan buka di Bogor. Nih tadi sebelum kita mulai ini kita ngobrol-ngobrol, insya Allah beliau mau buka di lokasi ya lumayan oke, bahkan oke banget ya. Di kota Bogor ada, atau di kabupatennya juga insya Allah ada. Amin. Ya, jadi terus doakan ya kami semua para penggiat properti syariah, para guru-guru kami, agar kami bisa terus memberikan banyak manfaat. Karena yang kita kejar adalah berkah. Amin. Ya, bukan sekadar rupiahnya. Betul. Wah, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapat banyak manfaat dari obrolan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan nanti juga Ustadz Dandi Irawan berkenan kembali ketika insya Allah diundang ya, karena luar biasa waktu beliau nih terbang ke sana terbang ke sini. Ini kebetulan lagi di Bogor ya. Jadi beliau tuh stay-nya kalau nggak di Bandung di Bogor ya. Ya, Bogor kebetulan mertua ya. Mertua. Jadi mau nggak mau dalam sebulan tuh harus ada ke mertua kalau nggak salah. Jadi kapan ke mertua Tat? Nah, ini tanggal sekian. Oke deh, yuk kita cocokin langsung waktunya. Jadi kalau misalkan memang mau ketemu langsung sama beliau, insya Allah kalau nggak di Bandung atau di Bogor, atau bisa juga ikutin sosial medianya APMI atau sosial media pribadi beliau di Dandi Irawan The Master ya kalau nggak salah ya. Ya, itu dari teman-teman itu. Bukan klaim ya. Jadi ternyata kita bukan cuman punya The Master dari pesulap atau ilusionis, tapi kita di properti syariah juga punya The Master.